Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila. Saya dari kelas B6 dengan nomor NIM 23811302003. Mata kuliah Metode Studi Islam dan dengan dosen pembimbing Bapak Ansarullah SAG MAG. Mohon izin, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian atau mengenai ilmu kalam. Yang pertama adalah pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri ini disebut juga sebagai teologi Islam atau cabang pengetahuan dalam Islam yang berhubungan dengan diskusi dan perdebatan tentang keyakinan dan doktrin-doktrin fundamental agama Islam. Kata kalam sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya kata atau pembicaraan. Ilmu kalam ini berfokus kepada pembahasan mengenai eksistensi Tuhan seperti sifat-sifatnya dan hubungannya kepada makhluknya atau hubungan kepada makhluk dan alam semesta. Apa sih tujuan ilmu kalam ini? Ilmu kalam ini bertujuan untuk memahami dan mempertahankan keyakinan Islam dengan menggunakan argumen rasional dan logis. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ilmu kalam. Ilmu kalam ini dapat ditelusuri pada masa awal-awal Islam, di mana pada awal Islam ini terjadi berbagai perdebatan filosofis dan teologis di antara umat Islam. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada awal dinasti Umayyah, ilmu kalam umat Islam ini mulai menghadapi berbagai tantangan intelektual dari agama lain dari berbagai agama seperti agama lain dan filosofi Yunani. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu kalam ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana munculnya teolog besar seperti Al-Ash'ari dan Al-Maturidi. Dua teolog ini membentuk aliran utama dalam teologi Islam atau teologi agama Islam yang mengembangkan argumen ini, dan aliran utama ini dikembangkan dengan argumen-argumen teologi untuk menjawab berbagai tantangan dari kelompok lain seperti kelompok Al-Mu'tazilah, di mana kelompok Al-Mu'tazilah ini mempromosikan penggunaan akal dalam menafsirkan ajaran agama. Kemudian yang ketiga ada aliran dan doktrin-doktrin ilmu kalam. Yang pertama ada Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang didirikan, yang pertama adalah Asy'ariyah yang didirikan oleh Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al-Asy'ari, di mana aliran ini menekankan pada atau mengkompromikan antara teks-teks suci dan akal, di mana mereka ini mengajarkan bahwa akal itu penting, namun wahyu itu adalah sumber utama kebenaran dalam memahami sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Kemudian yang kedua ada Al-Maturidi atau Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Ansor Al-Maturidi. Aliran ini juga hampir sama seperti Al-Asy'ariyah, namun aliran ini lebih memiliki peran yang lebih terhadap akal, di mana aliran ini mengajarkan bahwa akal juga dapat memahami sebagian besar sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan dan hubungannya kepada alam semesta. Kemudian yang ketiga ada Al-Mu'tazilah atau Mu'tazilah, yaitu aliran ini dikenal sebagai pandangan yang lebih rasional
dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip tertentu. Kemudian yang keempat adalah Jabariyah, di mana aliran ini berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan dan segala perbuatannya itu sudah diatur atau sudah ditentukan oleh Tuhan. Kemudian mereka menekankan kepada takdir absolut dan kebesaran kehendak Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.